Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqi wal asabiyyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a risalata, amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Hakim Syar'il Quran yang kami banggakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Elizabeth Pisadi, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan, Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara. Bahkan hadirin bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam khabar yang artinya mengandung misi informasi ilahi. Dengan artian bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu Asakir dalam kitabnya Mubhamat bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Baitah. Namun Bani Baitah dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu, ay liyahsula bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmoni, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini bisa kita pahami hadirin bahwa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yakni dengan saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saling menghujat dan
saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini setidaknya terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antar oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timor Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang telah membuat ratusan korban berjatuhan tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul? Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar harus hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ismail Haqqi Al-Barsyawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ialah id kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Ma'alli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsirnya mengungkapkan fa innal firqata alaqatun wal jama'ata najaatun, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini mari saling bersinergi, Jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sang saka merah putih gagak berkibar, Tampak indah melambai-lambai. semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian tadi dapatlah disimpulkan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dalam rangka memandang pentingnya merawat kerukunan umat beragama, maka mantapkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.